Bab 841. Takehiko Ito tidak mengerti mengapa Ye Chen datang ke sini, dan Koichi Tanaka semakin tidak dapat memahaminya. Lagi pula, dalam kesannya, identitas Ye Chen hanyalah pelatih Qin Aoxue, master lokal di Jinling yang kalah bersaing dengan Jepang, tapi kenapa dia tiba-tiba muncul di Tokyo, dan di ruang konferensi Kobayashi Pharmaceutical? Yang semakin membuat bingung adalah kenapa Ye Chen mengatakan bahwa dirinya adalah pemegang saham utama Kobayashi Pharmaceutical. Saat ini, ekspresi Takehiko Ito sedikit jelek. Dalam perjalanan ke sini, dia mendengar Tanaka Koichi berbicara tentang Ye Chen. Sebenarnya dia sangat meremehkan apa yang disebut master ini, jadi dia tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali. Jadi, dia menatap Ye Chen dan berteriak dengan dingin, "Nak, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya sebelum berbicara. Kamu tidak mampu menanggung akibat dari berbicara omong kosong." Ye Chen tidak mengenal Takehiko Ito, dan ketika dia melihat pria Jepang ini terlihat seumuran, dengan rambut disisir ke belakang, dan ekspresi serta nada yang arogan, dia tiba-tiba merasa sedikit tidak puas. Dia menatap Takehiko Ito dan berkata dengan dingin, "Jangan berpikir kamu bisa pamer ketika kamu sudah tua. Jika kamu marah, aku akan tetap mengalahkanmu." Kapan Takehiko Ito pernah begitu marah? Bahkan Yamaguchi Gumi generasi ke-7 saat ini harus bersikap hormat saat bertemu dengannya. Tidak ada seorang pun di negara ini yang berani berbicara dengannya seperti ini. Akibatnya, Takehiko Ito menjadi geram, menunjuk kedua pengawal di sekitarnya, dan berteriak dengan marah, "Beri dia pelajaran." Begitu kata-kata itu keluar, dua orang yang tidak bergerak segera bergegas menuju Ye Chen. Mereka semua adalah master terbaik, dan tidak seperti Yamamoto Kazuki, yang merupakan pemain kompetitif. Mereka semua adalah petarung sejati. Ketika mereka benar-benar mulai bertarung, mereka mungkin tidak memiliki gerakan atau postur yang bagus, tetapi mereka benar-benar mematikan. Kedua pria itu meraung, mengerahkan seluruh kekuatan mereka, dan menyerang Ye Chen dalam sekejap. Melihat kedua orang ini bergegas menuju Ye Chen, hati Tanaka Hao menegang. Dia tidak mengkhawatirkan Ye Chen, tapi mengkhawatirkan dua pengawal pribadi Takehiko Ito. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana Ye Chen menggunakan satu telapak tangan untuk menghancurkan Kazuki Yamamoto di depannya. Kazuki Yamamoto hanyalah sampah tanpa kekuatan bertarung. Tidak peduli seberapa kuat kedua pengawal pribadi ini, mereka tidak mungkin beberapa kali lebih kuat dari Kazuki Yamamoto, bukan? Bagi Ye Chen, mungkin hanya perlu beberapa telapak tangan untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, dua pengawal sudah bergegas ke Ye Chen, satu di kiri dan satu di kanan. Mereka meninju tulang rusuk Ye Chen di kedua sisi. Tulang rusuk pada kedua sisinya merupakan salah satu mata rantai terlemah pada tubuh orang dewasa. Tulang rusuk tidak sekeras tengkorak, dan sangat mudah patah jika dipukul dari samping. Jika tulang rusuk patah dari samping, maka patah tulang rusuknya sendiri akan menjadi sebilah pisau tajam yang menembus tubuh korbannya. Tulang rusuk melindungi organ dalam terpenting seseorang. Sekali tulang rusuk yang patah menembus organ dalam, sangat mudah menyebabkan pendarahan dalam yang parah, yang dapat langsung membunuh orang lain. Tindakan kejam semacam ini hampir ditujukan untuk membunuh seseorang. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi sedikit menyipitkan matanya. Dalam konflik biasa, sangat jarang ada orang yang menggunakan taktik keji seperti itu, baik pada wajah maupun anggota tubuh. Bahkan jika anggota tubuh orang tersebut hancur total, mereka tidak akan membunuh orang lain. Tapi dia tidak menyangka kalau kedua orang Jepang ini begitu berbahaya dan ingin membunuh mereka jika mereka tidak setuju. Dilihat dari ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang terbunuh oleh tangan mereka. Selain itu, kedua orang ini tahu cara menggunakan kijin, dan mereka tampaknya adalah praktisi yang berpengalaman. Jadi, Ye Chen mencibir, dan pada saat kedua tinju hendak mengenai tulang rusuknya di kedua sisi, dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Serangan kuat antara kedua pria itu tiba-tiba berakhir pada saat ini. Keduanya ketakutan oleh kekuatan besar yang tiba-tiba di pergelangan tangan mereka. Mereka menemukan bahwa tinju mereka tidak dapat maju atau mundur. Mereka segera menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan seorang master hari ini. Keduanya saling memandang, dan masing-masing bisa melihat ketakutan di mata satu sama lain. Setelah itu, keduanya bertukar pandang, dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan untuk mencoba melepaskan tangan kanan mereka dari tangan Ye Chen. Namun sayangnya, mereka telah berusaha semaksimal mungkin dan tetap tidak bisa mendapatkan kembali tangan kanannya sedikitpun.
Ye Chen memandang mereka berdua dengan senyuman di wajahnya dan berkata dengan penuh minat, kalian berdua memiliki tangan yang sedikit kotor. Kalian menyerang tulang rusuk orang lain ketika kalian muncul. Apakah kalian tidak takut membunuh seseorang? Mereka berdua sangat gugup, dan salah satu dari mereka berkata, kami hanya ingin menguji kekuatan Anda Pak, tidak ada arti lain. Ye Chen tertawa, saya bisa memikirkan alasan yang membosankan, sepertinya ada sesuatu. Melihat kedua pengawal pribadinya sepenuhnya dikendalikan oleh Ye Chen, Takehiko Ito langsung menjadi gugup dan berseru, apa yang ingin kamu lakukan? Tahukah kamu siapa aku? Jika kamu macam-macam denganku, kamu pasti tidak akan berakhir dengan baik di Jepang. Petik 2. Ye Chen tersenyum, kamu masih memiliki mulut yang keras bahkan ketika kematian akan segera terjadi. Kamu benar-benar memiliki integritas nasional yang unik. Setelah mengatakan itu, dia melihat kedua pengawal Takehiko Ito dan berkata dengan tenang, kalian berdua, ingat, semua pengalamanmu hari ini sepenuhnya karena tuanmu. Kedua orang itu sangat ketakutan sehingga mereka memohon belas kasihan ketika Ye Chen tiba-tiba memutar tangannya, dan lengan kanan mereka dipelintir. Pada saat ini, keduanya menjerit kesakitan, dan semua orang yang hadir menjadi pucat. Apa identitas Takehiko Ito? Dia adalah kepala keluarga top Jepang. Pengawal pribadi di sampingnya hampir merupakan pengawal terkuat di Jepang, tetapi yang tidak dia duga adalah gabungan keduanya bukanlah tandingan Ye Chen. Saat ini, Takehiko Ito juga tercengang. Tidak pernah dalam mimpi terliarku aku berharap bahwa kedua pengawalku, yang berpengalaman dalam pertempuran dan memiliki banyak darah di tangan mereka, bisa dieliminasi pada saat yang sama dengan mudah. Di mata Ye Chen, kedua orang ini hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa, tetapi mereka masih jauh dari level master. Faktanya, bahkan orang terlemah di antara 8 Raja Surgawi tidak dapat membandingkannya. Bersama-sama, keduanya paling sebanding dengan Zenan Shuangxia. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi lawan Ye Chen? Jika Takehiko Ito benar-benar menemukan ahli ninjutsu Jepang, dia mungkin bisa mengajak Ye Chen melihatnya. Kali ini, Takehiko Ito berteriak dengan gugup, kamu orang Tionghoa, beraninya kamu menjadi liar di Tokyo. Apa kamu tidak takut aku akan mencegahmu kembali ke Tiongkok? Ye Chen tersenyum dan berkata, apakah kamu masih ingin tinggal di Jepang sebagai menantumu? Brengsek, Takehiko Ito berteriak dengan marah, wah, kamu terlalu sombong. Ye Chen berkata dengan sedikit jijik di matanya, apakah saya sombong? Saya datang ke sini hari ini untuk mengambil alih perusahaan saya sendiri, tetapi Anda malah menggonggong di perusahaan saya. Menurut Anda, siapa Anda? Saya tidak mengalahkan Anda, kamu sudah menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Tanaka Koichi di samping buru-buru melangkah maju dan berkata dengan hormat, Tuan Ye, harap tenang. Ini adalah kepala keluarga Ito dan Presiden Itoko, Ltd, Tuan Takehiko Ito. Bab 842 Ito Takehiko. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia sedikit mengernyit dan bertanya kepada Tanaka Koichi, apa hubungannya dengan Nanako? Tanaka Koichi buru-buru berkata, Tuan Ye, Presiden Ito adalah ayah Nona Nanako. Ye Chen tiba-tiba menyadari, sebenarnya dia tidak tahu banyak tentang keluarga Ito, kecuali Nanako Ito, dia tidak mengenal orang lain. Mendengar pria Jepang parubaya berpunggung berat di depannya ternyata adalah ayah Nanako, ekspresinya sedikit rileks. Kemudian, dia melihat ke arah Takehiko Ito dan berkata dengan tenang, demi putrimu, kali ini aku tidak akan sepengetahuanmu. Karena kamu bukan dari keluarga Xiaolin, kamu tidak perlu tinggal di sini dan membawamu bersamaku. Teman-teman, ayo pergi. Takehiko Ito sangat marah sampai wajahnya pucat. Sebagai kepala keluarga Ito yang bermartabat, kapan dia pernah menerima penghinaan seperti itu? Terlebih lagi, nada suara pemuda ini sangat bangga, seolah-olah dia membiarkan dirinya pergi demi putrinya dan tidak bertengkar dengannya. Ini sungguh keterlaluan. Memikirkan hal ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, Nak, mengapa Anda mengatakan ini adalah perusahaan Anda? Dan mengatakan Anda adalah pemegang saham utama perusahaan ini. Izinkan saya memberitahu Anda, saya baru saja menandatangani kontrak dengan penjabat Presiden Kobayashi Pharmacy. Resmi memperoleh 30% saham Kobayashi Pharmaceutical. Oh, Ye Chen tersenyum dan berkata, mengapa penjabat Presiden berhak menandatangani kontrak denganmu atas nama Kobayashi Pharmaceutical? Masayoshi Kobayashi berdiri dan berkata, saya adalah penjabat Presiden Kobayashi Pharmaceuticals.
Investasi Tuan Ito di Kobayashi Pharmaceuticals jelas disetujui oleh semua pemegang saham. Mengapa Anda, orang luar, ikut campur? Selain itu, Anda tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini. Perusahaan tidak ada hubungannya dengan itu. Jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil polisi. Marvin tersenyum, saya tidak ada hubungannya dengan perusahaan ini. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seorang kenalan lama. Setelah itu, dia bertepuk tangan dan berteriak ke pintu, ayo, undang Tuan Xiaolin masuk. Chen Zekai dan membawa Ichiro Kobayashi dan masuk ke ruang konferensi. Begitu Ichiro Kobayashi memasuki ruang konferensi, semua orang tercengang dan tercengang. Ini, bukankah ini Ichiro? Bukankah dia sudah mati? Ya, Jiro mengeluarkan fatwa sebelumnya dan bunuh diri untuk membalaskan dendam presiden lama. Semua orang membicarakannya. Ekspresi Kobayashi Ichiro sedikit jelek saat ini, dan dia berkata dengan dingin, sudah kubilang, kalian semua ditipu oleh bajingan Jiro itu. Bukan aku yang meracuni ayahku sampai mati, tapi dia yang meracuninya dan kemudian menyalahkanku. Untuk memonopoli Kobayashi Pharmaceutical, dia juga menghabiskan banyak uang dan menginginkan nyawaku. Mustahil, Masayoshi Kobayashi berkata dengan dingin, saya tahu persis bagaimana presiden meninggal. Andalah yang mengatakan bahwa Anda telah memperoleh obat ajaib dari Tiongkok yang dapat membantu presiden berdiri kembali. Dalam kegembiraan saya membawa Jiro dan saya dan bergegas ke bandara untuk menunggu. Setelah obat diantar, presiden meninggal mendadak tidak lama setelah meminumnya. Beraninya Anda menyangkalnya. Ichiro Kobayashi mengertakkan gigi dan berkata, aku memang mendapatkan obat ajaib, tapi Jiro mengatur agar obat ajaib itu diganti. Kamu tidak perlu memikirkannya, kenapa aku membunuh ayahku? Masayoshi Kobayashi dengan marah berteriak, tentu saja Anda ingin memonopoli Kobayashi Pharmaceutical, jadi Anda membunuh presiden. Ichiro Kobayashi dengan marah memarahi, Masayoshi Kobayashi, kamu bajingan benar-benar gila. Kamu terus mengatakan bahwa aku membunuh ayahku untuk merebut Kobayashi Pharmaceutical, tetapi kamu membuka mata anjingmu dan melihat dengan jelas, hanya aku yang memilikinya. Apakah Kobayashi Pharmaceutical? Setelah ayah saya meninggal, siapa yang menjadi presiden baru Kobayashi Pharmaceutical? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang saling memandang dengan kaget. Apa yang dikatakan Ichiro Kobayashi benar? Sepeninggal presiden lama Masao Kobayashi, penerus jabatan presiden adalah adik Ichiro Kobayashi, Jiro Kobayashi. Apalagi Kobayashi Jiro juga mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkan kepala Kobayashi Ichiro. Jika kejadian ini benar-benar direncanakan oleh Ichiro Kobayashi, maka dia terlalu bodoh bukan? Bukan hanya tidak mendapat keuntungan apapun, tapi ia juga membuatkan baju pengantin untuk orang lain. Yang lebih parah lagi, setelah orang lain memakai baju pengantin tersebut, mereka malah menginginkan nyawanya. Memikirkan hal ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi tentang apa yang terjadi saat itu. Masayoshi Kobayashi sedang dalam suasana hati yang sangat rumit saat ini. Pertama-tama, dia akhirnya menyingkirkan Kobayashi Masao dan kehilangan Kobayashi Ichiro. Lalu dia kehilangan Kobayashi Jiro dan mengambil posisi sebagai penjabat presiden Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Namun dalam sekejap, Ichiro Kobayashi kembali tanpa cedera. Bukankah ini omong kosong? Kehidupan indah Anda baru saja dimulai dan akan segera berakhir. Dia dipenuhi dengan kebencian dan berkata dengan marah, Ichiro, kamu telah lama meninggalkan Kobayashi Pharmaceutical. Sekarang Kobayashi Pharmaceutical telah sepenuhnya menjalankan kekuasaannya melalui rapat pemegang saham, dan kamu belum dibebaskan dari pembunuhan ayah kandungmu. Kami akan melakukannya tidak mengizinkanmu. Dia kembali bertanggung jawab atas Kobayashi Pharmaceutical. Ichiro Kobayashi langsung marah dan menegur dengan tegas, Masayoshi Kobayashi, kamu adalah yang lebih tua dariku. Aku ingin memberimu rasa hormat, tapi aku tidak menyangka kamu begitu bodoh. Aku adalah pewaris sejati keluarga Kobayashi, dan seluruh perusahaan farmasi Kobayashi didirikan oleh ayahku. Kamu hanya bekerja paruh waktu dan mendapat gaji tinggi. Kenapa kamu mengganggu harta keluarga kita? Kamu pikir kamu ini siapa? Percaya atau tidak, aku akan bertanya kamu harus keluar dari Kobayashi Pharmaceutical sekarang. Kamu. Masayoshi Kobayashi dimarahi dengan sangat kejam hingga dia gemetar karena marah dan mengutuk, kamu yang membunuh ayah kandungmu, sampah, Kobayashi Pharmaceutical tidak boleh jatuh ke tanganmu.
Ichiro Kobayashi selama ini bekerja sebagai kuli di sebuah peternakan anjing, dan sudah lama ia frustasi. Akhirnya ia kembali ke Jepang dan perusahaannya. Tak disangka, Masayoshi Kobayashi masih berani membentaknya. Saking marahnya ia pergi dan memberikannya kepada Kobayashi. Sebuah tamparan di wajah dari keadilan. Setelah sekian lama bekerja di peternakan anjing, kebugaran fisik Kobayashi Ichiro meningkat pesat, ditambah lagi ia sudah dalam kondisi prima, dan ia dipukuli hingga tewas hanya dengan satu tamparan. Anggota keluarga Kobayashi yang hadir merasa nyeri. Ichiro Kobayashi menunjuk ke arah Kobayashi Masayoshi yang tertegun dan mengutuk, "Dasar jalang, aku akan membuatmu mati hari ini." Setelah itu, dia melihat ke arah Ye Chen dan membungkuk dengan hormat. "Tuan Ye, tolong publikasikan video pengakuan Jiro agar mereka mengetahui kebenaran masalahnya." Ye Chen mengangguk, meliriknya, mengeluarkan ponselnya, dan memutar video pengakuan Jiro Kobayashi kepada semua orang. Dalam video tersebut, Kobayashi Jiro sambil menangis mengakui bahwa ayah kandungnya, Kobayashi Masao, dibunuh olehnya, dan ia juga mengaku menghabiskan banyak uang untuk mempekerjakan orang guna memburu saudaranya guna menghindari masalah di masa depan. Kali ini, hal itu benar-benar menumbangkan pemahaman semua orang tentang keseluruhan masalah. Masayoshi Kobayashi juga dilanda kepanikan. Dia sekarang menyadari bahwa Jiro Kobayashi mungkin telah dibunuh oleh Ichiro Kobayashi, dan sekarang orang ini kembali untuk merebut kekuasaan. Bab 843. Saat ini, Xiaolin Zhengyi merasa sangat tidak yakin. "Saya akhirnya menjadi penjabat presiden dan akan mengambil alih seluruh Kobayashi Pharmaceutical. Saya tidak menyangka akan bangun secepat itu." Jadi, dia mengertakkan gigi dan berkata, "Kobayashi Ichiro, apakah Anda meracuni presiden lama? Anda belum sepenuhnya menghilangkan kecurigaan dalam masalah ini. Bahkan jika Jiro merekam video ini, tidak dapat membuktikan bahwa pembunuhnya pasti dia. Siapa tahu kalau kamu menculik Jiro dan memaksanya merekam video ini." Setelah mengatakan itu, dia segera melihat ke arah kerumunan dan mengipasi api. "Benarkah semuanya?" Semua orang mengangguk. Masayoshi Kobayashi mengetahui bahwa dia memiliki basis massa, jadi dia segera terus bersikap agresif. "Masalah ini harus diserahkan kepada polisi untuk diselidiki hingga tuntas. Kapan polisi akan mengatakan bahwa Anda, Ichiro Kobayashi, adalah sudah tidak curiga lagi? Kapan kita akan mengalihkan hak rapat pemegang saham lagi? Ini dia, sebelum ini terjadi, kamu tidak boleh mengganggu apapun di Kobayashi Pharmaceutical." Saat Ichiro Kobayashi mendengar ini, dia mengamuk. Dia menendang perut Masayoshi Kobayashi dan mengumpat dengan keras, "Masayoshi Kobayashi, katakan padaku sendiri, apakah kamu memberiku wajah? Menurut hukum Jepang, aku adalah putra tertua dalam keluarga dan aku harus mewarisi bisnis keluarga. Dan sekarang aku milikku, adik laki-lakinya juga hilang. Saya satu-satunya pewaris sah ayah saya. Dengan sendirinya saya akan mewarisi perusahaan yang didirikannya. Mengapa Anda, seorang pencari nafkah yang bekerja di perusahaan, meneriaki saya di sini?" Memikirkan penyiksaan yang dideritanya selama periode ini, Kobayashi Ichiro menjadi diliputi amarah yang jahat. Sekarang Masayoshi Kobayashi ingin menghentikannya mengambil alih Kobayashi Pharmaceutical. Perilaku seperti belalang seperti ini membuatnya semakin marah. Jadi, dia dengan marah berlari ke depan dan meninju serta menendang Kobayashi Masayoshi, dan mengumpat dengan marah, "Kamu bahkan tidak melihatnya. Apa yang kamu lakukan? Pernahkah kamu melihat sekelompok pelayan menempati sebuah rumah dan tidak membiarkan putra pemiliknya tinggal di dalamnya? Apakah kamu masuk? Beraninya kamu menghentikanku untuk kembali ke Kobayashi Pharmaceutical. Biar ku beritahu, kamu sekarang resmi dipecat dari Kobayashi Pharmaceutical, segera keluar dari sini." Masayoshi Kobayashi dipukuli dengan berbagai cara dan menyeringai kesakitan. Meski sangat marah, ia sangat ditakuti oleh Ichiro Kobayashi. Perkataan Kobayashi Ichiro mungkin terdengar kasar, namun apa yang diucapkannya masuk akal dan sah. Dia awalnya adalah orang pertama yang menggantikan Kobayashi Pharmaceutical, bahkan jika dia dicurigai membunuh ayah kandungnya dan polisi benar-benar menghukumnya dan memenjarakannya, mereka tidak akan bisa menghilangkan haknya untuk mewarisi warisan. Apa yang dikatakan Masayoshi Kobayashi terdengar seperti keadilan yang menakjubkan, namun nyatanya itu hanyalah tanda ketidaktahuan terhadap hukum. Melihat Xiaolin Zhengyi dipukuli dengan parah, Ye Chen berkata, "Oke, jika kamu terus memukulinya, jika terjadi sesuatu padanya, kamu bisa masuk penjara."
Ichiro Kobayashi berhenti dan berkata dengan hormat kepada Ye Chen, "Maaf, Tuan Ye, karena membuat Anda tertawa." Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata, "Kalian semua dengarkan saya. Sebagai pewaris sah Kobayashi Pharmaceutical, Ichiro Kobayashi telah menandatangani perjanjian transfer ekuitas dengan saya. 90% saham Kobayashi Pharmaceutical akan menjadi milik saya mulai sekarang. Sisa 10% milik Ichiro Kobayashi. Jadi sekarang saya adalah pemegang saham pengendali mutlak Kobayashi Pharmaceutical." Setelah mengatakan itu, Marvin melambai kepada Paul, "Ayo, pengacara Paul, ambil salinan kontraknya dan bagikan kepada mereka." Ketika semua orang di tempat kejadian mendengar ini, mereka semua sangat terkejut. Di antara mereka, Takehiko Ito paling tidak bisa menerimanya, dan memprotes dengan marah, "Ya, jangan bicara omong kosong di sini. Saya baru saja menandatangani kontrak dengan Masayoshi Kobayashi untuk membeli 30% saham Kobayashi Pharmaceutical seharga $4 tunai. Hanya saja aku, hanya 30%, bagaimana kamu dapat 90%? Bukankah kamu hanya melamun?" Marvin mencibir dan bertanya kepadanya, "Pak Ito, benar. Izinkan saya bertanya, apa posisi Masayoshi Kobayashi di perusahaan ini? Hak apa yang dia miliki untuk menandatangani perjanjian seperti itu dengan Anda?" Takehiko Ito berkata dengan dingin, "Dia adalah penjabat presiden Kobayashi Pharmaceutical. Karena dia adalah penjabat presiden, dia tentu saja berhak menandatangani perjanjian pembiayaan." Ye Chen berkata dengan nada menghina, "Jangan bicara omong kosong di sini. Siapa yang menunjuk dia sebagai presiden? Dia menyegelnya sendiri, kan? Apa gunanya? Seluruh saham Kobayashi Pharmaceutical adalah milik Masao Kobayashi. Masao Kobayashi sudah mati. Itu milik Ichiro Kobayashi dan Jiro Kobayashi. Keberadaan Jiro Kobayashi tidak diketahui sekarang, jadi semuanya milik Ichiro Kobayashi. Mengapa Masayoshi Kobayashi mengambil keputusan untuk Ichiro Kobayashi dan menjual 30% sahamnya kepada Anda?" Takehiko Ito dengan marah mengambil kontrak yang baru saja ditandatanganinya dan dengan marah berkata, "Lihat sendiri dengan jelas. Kontrak ini jelas ditulis hitam putih. Saya, keluarga Ito, memiliki 30% saham Kobayashi Pharmaceutical. Dan saya sudah memilikinya membayarnya." "Oh, maafkan aku." Ye Chen berkata tanpa ekspresi, "Orang yang menandatangani kontrak ini denganmu tidak memenuhi syarat untuk menandatangani kontrak ini sama sekali, jadi kontrak ini tidak sah. Kamu dapat melakukannya sendiri. Pikirkanlah, jika saya menandatangani kontrak dengan Anda dan menjual seluruh pulau Jepang kepada Anda, apakah seluruh pulau Jepang milik Anda?" Karena itu, Ye Chen mengambil salinan transfer ekuitas dari Paul, melemparkannya ke depan Takehiko Ito dan berkata, "Ayo, lihat apa yang tertulis di sana. Ichiro Kobayashi telah secara sukarela menggabungkan 90% sahamnya menjadi perusahaanku, perusahaan farmasi Jiuxuan," ditulis dalam warna hitam dan putih. "Dan kamu harus memahami satu hal. Ichiro Kobayashi adalah pewaris sah Kobayashi Pharmaceutical, jadi perjanjian di tanganku ini nyata dan mengikat secara hukum. Mengenai bagian Anda, saya minta maaf, tapi itu hanya tumpukan kertas bekas. Bahkan jika Anda menemui pengacara dan hakim Jepang Anda, saya yakin mereka tidak akan mengakui bahwa tumpukan kertas bekas Anda memiliki arti praktis. Kamu hanya bertingkah seperti huligan." Takehiko Ito juga pingsan. "Aku telah kuat sepanjang hidupku dan tidak pernah menunjukkan kelemahan di depan Yamaguchi Gumi. Tapi aku tidak menyangka akan bertemu orang yang tidak tahu malu seperti Ye Chen di sini hari ini." Namun, dia juga tahu bahwa kedua pengawal pribadinya tidak berguna sekarang, dan dia bukan tandingan Ye Chen. Dia tidak punya cara untuk menghadapinya secara langsung. Dia hanya bisa menghindari ketajamannya untuk saat ini, dan kemudian menemukan kesempatan untuk membalas dendam, dan memikirkan cara lain agar dia bisa berbagi di Kobayashi Pharmaceutical. Jadi, dia memprotes dengan marah, "Oke, karena Anda mengatakan bahwa Ichiro Kobayashi adalah ahli waris yang sah, mari kita mundur selangkah dan berkata, bagaimanapun juga, saya sudah membayar $4. Jika Anda mengatakan bahwa kontrak ini tidak sah, maka kamu akan segera mengembalikan $4 itu kepadaku." Ye Chen bertanya dengan heran, "Tuan Ito, apa yang Anda katakan? Saya tidak mendengar dengan jelas." "Sekarang," Takehiko Ito berkata dengan marah, "saya bilang Anda harus segera mengembalikan $4 yang saya setorkan ke rekening Kobayashi Pharmaceutical.
Pengembalian dana. Ye Chen mendengus dan berkata dengan nada menghina, "Maaf, Tuan Ito, Anda mungkin tidak tahu banyak tentang saya, Ye Chen, Ye. Sebagai orang yang berjalan di dunia, saya selalu memiliki hukum besi. Saya tidak tahu apakah Anda mendengarnya." Takehiko Ito mengertakkan gigi dan bertanya, "Aturan besi apa?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Aturan besinya adalah, jangan pernah mengembalikan uang." Bab 844. Jangan pernah mengembalikan uangnya. Saat Takehiko Ito mendengar ini, punggungnya yang berkilau hampir meledak karena amarah. Dia menutupi dadanya, menunjuk ke arah Ye Chen dan menegur, "Iya, kamu terus mengatakan bahwa kamu harus mematuhi hukum. Apakah ini cara kamu mengikutinya? Saya memiliki 4,5 miliar dolar AS di rekening Kobayashi Pharmaceutical. Anda dapat memberi saya saham. Jika Anda tidak memberi saya saham, Anda akan mengembalikan uang saya. Apakah Anda masih ingin mengandalkan uang saya dan tidak memberikannya kepada saya?" Ye Chen mengangguk dan berkata tanpa ekspresi, "Ya, saya hanya ingin mengambil uang Anda. Begitu uang itu masuk ke saku saya, semuanya terserah saya. Jika Anda meminta saya untuk mengeluarkannya dan mengembalikannya kepada Anda, saya harus melakukannya. Keluar dan kembalikan padamu." "Apakah aku, Ye Chen, tidak tahu malu? Kamu." Takehiko Ito merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Dia belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu seumur hidupnya. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berteriak, "Saya masih tidak percaya. Apakah Anda pikir Anda bisa menelan 4 dolar dalam jumlah besar?" Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah aku sudah menelannya? Dan kamu berinisiatif memberiku makan." Takehiko Ito hampir muntah darah. Ye Chen berkata kepada Chen Zekai saat ini, "Chen tua, tolong keluarkan Tuan Ito ini." Chen Zekai mengangguk, dan segera menghampiri Takehiko Ito bersama beberapa anak buahnya, dan berkata dengan tenang, "Tuan Ito, sebaiknya Anda mengundang saya sendiri. Jangan paksa saya melakukan apapun, sebaliknya jika Anda berbaring dan keluar sebentar, kamu akan mati. Tidak bisa bangun. Kamu berani mengancamku." Chen Zekai tersenyum dan berkata, "Saya baik-baik saja. Saya hanya mengancam Anda. Tuan Ye selalu memiliki temperamen yang buruk. Jika Anda tidak keluar, dia mungkin akan memukul Anda." Takehiko Ito mengertakkan gigi dan marah di dalam hatinya, tapi dia tidak berani melawan di sini. Dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Oke. Bagus sekali. Saya ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan ini dengan nama keluarga Ye. Kamu boleh ambil 4 dolarku. Aku belum selesai denganmu." Setelah itu, Takehiko Ito menangkupkan tangan di belakang punggung dan meninggalkan ruang konferensi dengan wajah gelap. Ye Chen melihat punggungnya dan tersenyum tipis. Ia pernah mendengar bahwa Takehiko Ito selalu ingin berinvestasi di Kobayashi Pharmaceuticals, sehingga ia ingin menikahkan putrinya Nanako Ito dengan Jiro Kobayashi. Ketika dia memikirkan hal ini, Ye Chen merasa agak tidak senang. Nanako Ito begitu cantik dan lembut seperti air, dia pasti standar Yamato Nadeshiko menikahinya dengan Jiro Kobayashi. Ito Takehiko mungkin tidak buta. Menurutnya, tak banyak perbedaan antara Takehiko Ito dan ibu mertuanya Malan. Keduanya adalah orang yang lebih memilih mengorbankan kebahagiaan putrinya daripada mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak memiliki kesan yang baik terhadap Takehiko Ito. Alangkah baiknya jika dia mencicipi 4 dolar itu. Tanaka Koichi mendatangi Ye Chen saat ini dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf atas hal ini. Saya tidak menyangka bahwa Anda sekarang adalah pemegang saham utama Kobayashi Pharmaceutical. Jika ada yang kurang pengertian hari ini, mohon maafkan aku." Sebagai seseorang yang telah melihat kekuatan Ye Chen, Tanaka Hao sangat kagum pada Ye Chen. Orang seperti dia, yang menghancurkan Kazuki Yamamoto dengan satu telapak tangan dan menghilangkan efektivitas tempur pengawal pribadi Takehiko Ito hanya dengan satu gerakan tangannya, sudah sangat kuat bagi Tanaka Hiroshi. Oleh karena itu, bahkan di Jepang sekarang, meskipun keluarga Ito memiliki pengaruh penuh di Jepang, Tanaka Koichi masih merasa yang terbaik adalah keluarga Ito tidak memprovokasi Ye Chen. Jika tidak ada yang tahu akhir seperti apa yang menunggu seluruh keluarga Ito. Melihat Tanaka Koichi masih berada di jalur yang benar, ekspresi Ye Chen sedikit melembut dan dia berkata, "Tanaka, tinggalkan aku informasi kontakmu. Aku mungkin akan datang kepadamu jika ada yang harus kulakukan di masa depan."
Tanaka Koichi segera mengeluarkan sebuah kartu nama dan menyerahkannya kepada Ye Chen dengan hormat. "Tuan Ye, ini kartu nama saya. Mohon terima dengan penghargaan." Ye Chen mengangguk, mengambil kartu nama dari tangannya, dan memasukkannya ke dalam sakunya. Tanaka Hiroshi membungkuk sedikit kepada Ye Chen dan berkata, "Tuan Ye, saya akan pergi sekarang." Setelah itu, dia meninggalkan ruang konferensi. Kedua pengawal pribadi Takehiko Ito hanya bisa bertingkah seperti pahlawan dengan tangan patah, menutupi lengannya yang patah dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Ruang konferensi tiba-tiba menjadi sunyi senyap lagi. Semua orang memandang Ye Chen dan Ichiro Kobayashi dengan gelisah, tidak tahu nasib seperti apa yang menanti mereka selanjutnya. Ichiro Kobayashi berdeham saat ini dan berkata, "Izinkan saya memberitahu Anda, sebagai pewaris sah Kobayashi Pharmaceutical, saya memiliki 100% kekuasaan pengambilan keputusan atas Kobayashi Pharmaceutical, dan perjanjian pengalihan ekuitas yang saya tanda tangani juga memiliki efek hukum 100%, jadi sekarang Kobayashi Pharmaceutical sudah menjadi anak perusahaan Jiuxuan Pharmaceutical, jika Anda masih ingin menghasilkan uang di sini untuk menghidupi keluarga Anda." Saat ini, seseorang bertanya, "Sebelumnya, Presiden lama memberi kami 30% saham kepada eksekutif keluarga. Sekarang Anda telah memberikan 90% saham kepada orang lain. Bagaimana kepentingan kami dapat dilindungi?" Ichiro Kobayashi berkata dengan dingin, "Di masa depan, Anda bisa mendapatkan 3% pendapatan dari 10% saham saya. Saya jamin ini, 30% menjadi 3%. Beberapa orang dengan marah bertanya, "Bagaimana kami dapat menghidupi keluarga kami jika kami mengalami penyusutan yang begitu besar?" Tepat sekali, bukankah ini mengorbankan nyawa kita? Ya, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat kita akan mati kelaparan. Ichiro Kobayashi tidak menyangka setelah mengalahkan Masayoshi Kobayashi, akan banyak orang yang menentangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk diam-diam berpikir dalam hati, masalah ini sungguh sulit. Saya mengorbankan 90% untuk Marven. Saya terpaksa tidak punya pilihan selain menukar 90% saham untuk kebebasan. Jika tidak, saya tidak tahu, saya akan menjadi tahanan rumah di peternakan anjing itu. Sampai kapan? Tapi tentu tidak mungkin orang-orang ini rela mengorbankan 90% kepentingannya sendiri. Saat ini, Ye Chen berkata dengan dingin, "Jika Anda tidak dapat menerima lamaran Ichiro Kobayashi, segera pergi ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk menyelesaikan prosedur pengunduran diri." "Mari kita mengundurkan diri." Seseorang mencibir, "Seluruh penelitian dan pengembangan, produksi, promosi, dan penjualan Kobayashi Pharmaceutical semuanya dilakukan oleh kita. Jika kita pergi, Kobayashi Pharmaceutical akan segera lumpuh. Semua basis produksi di seluruh negeri semuanya akan jatuh ke dalam kekacauan, dan kamu akan bangkrut saat itu." Ye Chen tersenyum dan bertanya kepadanya, "Temanku, apa tanggung jawabmu di Xiaolin Pharmaceutical?" Pria itu berkata dengan arogan, "Saya bertanggung jawab atas R&D. Saya adalah orang umum yang bertanggung jawab atas Departemen R&D. Kobayashi Weisan dikembangkan oleh saya dan Tuan Jiro Kobayashi. Tanpa saya, seluruh R&D Kobayashi Pharmaceutical akan mencapai berhenti." Seseorang menggema, "Benar, jika Kobayashi Makawa meninggalkan Kobayashi Pharmaceutical, maka seluruh Kobayashi Pharmaceutical akan kehilangan kemampuannya untuk berinovasi." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Oh, bagus sekali. Saya berpikir dalam perjalanan ke sini bahwa setelah bergabung dengan Kobayashi Pharmaceutical, kita harus melakukan reformasi drastis pada Kobayashi Pharmaceutical. Departemen pertama yang dipotong adalah Departemen R&D. Karena Departemen Litbang Kobayashi Pharmaceutical tidak ada gunanya di mata saya, itu hanya sampah." Kobayashi Manakawa berteriak dengan marah, "Saya adalah rekan pasca-doktoral di bidang biofarmasi di Universitas Tokyo dan salah satu pakar farmasi terkemuka di Jepang. Departemen yang saya pimpin adalah yang terkuat di antara perusahaan farmasi Jepang. Beraninya Anda menyebut saya sampah?" Petik 2. Ye Chen berkata dengan nada menghina, "Adapun Xiaolin Weisan yang Anda kembangkan, setidaknya 80% resepnya dijiplak dari resep Tiongkok kuno, dan 20% sisanya adalah perbaikan Anda sendiri. Ini jelas dijiplak, tetapi dikatakan demikian dikembangkan sendiri. Menyebutmu sampah adalah penghinaan terhadap kata sampah." Bab 845. Secara objektif, Jepang sebagai negara maju memang telah menorehkan prestasi gemilang di berbagai bidang.
Namun dari segi pengobatan, kecuali pengobatan barat, sisa pengobatannya hampir meniru pengobatan tradisional Tiongkok. Di antaranya, Kobayashi Pharmaceutical, Ohta Pharmaceutical dan Dapeng Pharmaceutical adalah contohnya. Mereka tidak hanya mencari resep obat tradisional Tiongkok klasik, bahkan menggunakan obat tradisional Tiongkok di mana-mana. Misalnya, Dapeng Pharmaceutical pernah meluncurkan apa yang disebut butiran pelangsing obat tradisional Tiongkok, dan nama yang mereka berikan untuk butiran ini ternyata adalah dokter ajaib Tiongkok kuno, Bianke. Terlihat bahwa perusahaan farmasi Jepang tidak memiliki prestasi nyata dalam pengobatan kampo, dan mereka lebih banyak mengandalkan plagiarisme dan plagiarisme. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa Ye Chen meremehkan departemen litbang mereka. Saya memiliki begitu banyak resep ajaib dalam 9 kitab suci surgawi yang misterius, bagaimana saya bisa menggunakan departemen R dan D di Kobayashi Pharmaceutical. Kobayashi Manakawa pun merasakan pipinya terbakar setelah diejek oleh Ye Chen. Kobayashi Manakawa tahu persis apa yang terjadi di Kobayashi Pharmaceutical. Memang, seperti yang dikatakan Ye Chen, semua resep Kobayashi Pharmaceutical pada dasarnya berasal dari buku pengobatan Tiongkok kuno. Jadi dia merasa wajahnya memerah saat ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana menyangkal kata-kata Ye Chen. Ye Chen memandang Kobayashi Manakawa dan berkata dengan dingin, staf penelitian dan pengembangan seperti Anda yang hanya tahu cara menjiplak tidak ada nilainya bagi saya, jadi saya umumkan bahwa mulai sekarang, Departemen Penelitian dan Pengembangan Farmasi Kobayashi akan dibubarkan saat itu juga, dan semua orang akan dibubarkan. Diusir, tidak ada yang tersisa. Apa? Orang-orang di Kobayashi Pharmaceutical hampir tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Bukankah Ye Chen ini terlalu kejam? Perlu Anda ketahui bahwa ada lebih dari 100 orang di Departemen R dan D Kobayashi Pharmaceutical, di belakang lebih dari 100 orang ini, terdapat lebih dari 100 keluarga. Lingkungan sosial di Jepang adalah hanya satu orang dalam satu keluarga yang pergi bekerja, dan sebagian besar waktu suami pergi bekerja, sedangkan istri tinggal di rumah untuk membesarkan keluarga dan mengasuh anak. Situasi ini mengakibatkan keluarga Jepang memiliki persyaratan yang sangat tinggi terhadap stabilitas pekerjaan. Secara umum, sebagian besar orang Jepang dapat bekerja pada satu pekerjaan selama beberapa dekade hingga pensiun. Jadi bagi masyarakat Jepang, ketakutan terbesarnya adalah pengangguran. Kobayashi Manakawa juga ketakutan, meski penghasilannya sebelumnya selalu tinggi, namun tekanannya tidak rendah sama sekali. Harga rumah di Tokyo awalnya yang tertinggi di Asia, beberapa tahun yang lalu, ketika Kobayashi Pharmaceutical sedang booming, dia membeli sebuah apartemen besar di kota dengan hipotek, dan pembayaran bulanan pinjaman bank melebihi 200.000 yuan. Selain itu, ia memiliki 2 putra dan seorang putri yang baru lahir. Ditambah dengan istrinya, semuanya bergantung pada penghasilannya saja. Awalnya penghasilannya dari Shaolin Pharmaceutical sangat tinggi, hampir 7 atau 8 juta yuan sebulan, sehingga kehidupannya sebelumnya sangat nyaman. Istri dan anak-anaknya juga menjalani kehidupan masyarakat kelas atas, dan konsumsi sehari-harinya sangat mewah. Namun, jika dia tiba-tiba kehilangan pekerjaan, keluarganya akan segera mengalami defisit keuangan yang sangat besar, dengan kesenjangan setidaknya 10.000 yuan per bulan. Jika dia tidak dapat menemukan pekerjaan yang lebih dari 10.000 yuan, keluarganya akan segera kewalahan. Kobayashi Manakawa yang gugup buru-buru, menangis dan memohon, Tuan Ye, saya adalah seorang talenta kelas atas di bidang biologi. Jika Anda memecat saya, itu akan menjadi kerugian besar bagi Anda. Saya mohon, tolong pertahankan saya di sini, aku akan bekerja keras untukmu. Ye Chen berkata tanpa ekspresi, kamu tahu bagaimana cara memohon padaku sekarang, kan? Maaf, sudah terlambat. Kamu harus melalui prosedur pengunduran diri hari ini, jika tidak, perusahaan akan langsung memaksa pemutusan hubungan kerja denganmu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Chen Zekai dan berkata, usir dia keluar. Chen Zekai mengangguk, segera melangkah maju, meraih kerah Kobayashi Manakawa seperti ayam, dan menariknya keluar. Pada saat ini, orang lain di ruang konferensi akhirnya menyadari betapa mendesaknya situasi ini. Ye Chen telah memperoleh transfer ekuitas dari Ichiro Kobayashi, dia sekarang menjadi bos baru Kobayashi Pharmaceutical, jadi dia memegang kekuasaan hidup dan mati untuk semua orang yang hadir. Jika Anda menyinggung perasaannya, Anda benar-benar akan dikeluarkan dari Kobayashi Pharmaceutical. Alhasil, semua orang langsung berdiri di tempat seperti burung puyuh,
tidak berani bergerak apalagi berbicara. Ye Chen berkata lagi, saat ini, sejujurnya, saya hanya perlu menjaga hubungan produksi seluruh Kobayashi Pharmaceutical, dan hubungan lain seperti R&D, promosi, dan penjualan dapat dihilangkan. Begitu hal ini dikatakan, semua orang menjadi semakin ketakutan dan tidak berani mengatakannya. Ye Chen melanjutkan, khasiat Jiuxuan Weisan bergantung pada komunikasi dari mulut ke mulut. Informasi dari mulut ke mulut yang sebenarnya tentang kemanjuran lebih efektif daripada jenis iklan apapun, jadi tidak perlu membentuk departemen promosi khusus. Hal yang sama berlaku untuk departemen penjualan. Permintaan untuk Jiuxuan Weisan saat ini melebihi pasokan, dan dealer secara aktif datang untuk meminta barang, jadi tidak perlu departemen penjualan yang salah untuk bertanggung jawab atas penjualan di masing-masing departemen wilayah. Jadi, semua departemen promosi dan penjualan Kobayashi Pharmaceutical akan dibubarkan saat itu juga, tidak ada karyawan atau pemimpin yang tertinggal. Adegan itu menjadi gempar, hanya ada beberapa departemen besar saja, akibatnya, kecuali departemen produksi, semua departemen lainnya akan dilikuidasi, dan ribuan orang akan menganggur saat ini. 3/4 dari eksekutif Kobayashi Pharmaceutical yang hadir akan kehilangan pekerjaan. Apalagi situasi perekonomian global saat ini kurang baik, dan krisis parubaya yang sangat serius, ada kabar di seluruh dunia bahwa banyak orang parubaya yang di PHK, dan akhirnya mereka kewalahan dan bunuh diri dengan melompat dari gedung ini menunjukkan betapa besarnya tekanan yang dihadapi masyarakat parubaya saat ini. Sebagian besar eksekutif Kobayashi Pharmaceutical yang hadir berada dalam kelompok usia parubaya dan termasuk dalam kelompok parubaya pada umumnya. Bagi mereka, kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba bagaikan langit runtuh. Seluruh adegan tiba-tiba menangis dan melolong. Seperti orang Amerika, kebanyakan orang Jepang memiliki tipikal hedonis dalam filosofi konsumsinya. Mereka tidak suka menabung tetapi membelanjakannya segera setelah mereka mendapatkannya. Mereka sangat tertarik membeli rumah mewah, mobil mewah, villa liburan, dan bahkan kapal pesiar. Sedangkan bagi istri, bukan hanya tidak menghasilkan uang, tetapi juga menghabiskan uang secara boros sehingga memperparah pengeluaran keluarga sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa wanita Jepang memiliki permintaan barang mewah per kapita yang sangat tinggi, 90% wanita Jepang memiliki setidaknya satu tas bermerek seperti Chanel, LV atau GI, belum lagi barang mewah lainnya. Keluarga seperti itu tentu bisa hidup nyaman bila tidak terjadi apa-apa, namun begitu pendapatan keluarga anjlok, mereka akan langsung berada di ambang kebangkrutan. Banyak orang kelas menengah yang kaya segera menjadi pemilik ekuitas negatif setelah krisis ekonomi. Tidak hanya mereka bangkrut, mereka bahkan menjadi tunawisma. Alasan dibalik ini adalah mereka menghabiskan uang secara berlebihan tetapi tidak menabung sama sekali, sehingga mengakibatkan resistensi risiko yang buruk. Sebagian besar eksekutif Kobayashi Pharmaceutical berada dalam situasi yang sama. Jadi pengumuman Ye Chen sekarang bahwa mereka menganggur hampir sama dengan mengumumkan kebangkrutan finansial keluarga mereka. Ye Chen tidak bersimpati pada orang-orang parubaya yang meratap ini. Kobayashi Pharmaceutical akan menjadi perusahaannya sendiri mulai sekarang, dan dia tidak akan pernah membesarkan karyawan Jepang yang menganggur atau tidak berharga. Oleh karena itu, orang-orang ini harus dipecat, dan dipecat sesegera mungkin. Bersambung.